Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Lalu yang kedua, masalah kita apa sekalian? Masalah kita yang kedua adalah ini dia. Banyak orang Bapak sekalian lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu, dan kita pun sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air. Ya. Jadi air apa yang dibutuhkan? Air putih, bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya daripada air seperti teh, kopi seperti itu. Boleh nggak minum sekali-sekali untuk batalin puasa, silakan, tapi bukan diminum terus-menerus. Ya, kecuali teh yang mungkin ada manfaat lain, kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun mint. Daun mint yang sangat bagus untuk batuk berdahak. Ya, daun mint itu bagus buat batuk berdahak. Gitu. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu, kalau saya boleh sarankan, perbanyak minum airnya. Ya, sahur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu, Anda minum ketika buka itu, Anda minum air waktu sahur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami ya, seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein, silakan makan protein. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan, hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Ya, kalau sahur itu saya sarankan kurangi nasinya, banyakin lauknya, terutama lauknya yang protein. Ya, karena dia kalau daging lama dicernanya. Ya, kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka nggak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin, benar. Ya, saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan, selama bulan Ramadan sebagian besar sahur saya cuma pakai VCO 1-2 sendok sama kurma 1 sama air 1 gelas gede, udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak begitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran Pak. Ya, bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa, ketika gini, sebenarnya sahur itu punya keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahannya apa? Keberkahannya adalah perintah bahwa hari ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi gitu loh. Makanya Nabi suruh sahur, bahkan jangan cuma sekedar minum saja. Nabi sarankan Bapak sekalian, supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak mengeluarkan asam lambung lagi terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka makannya kurang lebih sama. Ya, ini jadi masalah ya. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali ya. Terutama waktu buka juga sama ya. Tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, tilawahnya ngantuk gitu. Oke? Baik, itu ya sedikit. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mubah kebiasaan. Nah nih, kalau saya ada satu grup yang saya mentoring sendiri ya, sama teman-teman juga, itu ternyata mereka ketika mulai mengubah kebiasaan ini Bapak sekalian, itu ternyata efeknya bagus banget. Tapi ini bukan berarti Anda nggak boleh makan yang lain, tidak. Anda tetap silakan makan yang lain ya, dengan catatan ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Mau apa enggak? Mau ya, tapi beneran mau dikerjain ya, serius. Nanti saya akan patroli, lihat ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah dulu apa yang masuk ke dalam tubuh kita Ibu sekalian. Jadi ini kemarin sebelum Ramadan kita sudah kerjakan, dan subhanallah ternyata teman-teman itu sudah mulai merasakan perubahan yang drastis luar biasa. Ya, BAB-nya, kencingnya, ngantuknya, satu persatu mulai hilang. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi sebelum masuk apapun, jadi Anda tetap boleh makan apapun, jangan khawatir. Anda silakan makan apapun, tapi catatannya cuma satu. Sebelum masuk apapun itu, Anda makan ini 3 porsi satu hari. Ya, dan sayuran pun kita pilih. Ya, sayurannya kita pilih. Yang pertama apa? Yang pertama wortel, ada tomat di sini. Ada apa nih? Obak ya. Ya, labu, sama ada kadang-kadang ada bayam atau sawi. Ya, dan tidak sayuran putih tidak ya. Makannya pakai apa? Tidak pakai apa-apa, direbus pun nggak pakai apa-apa.
Ya. Dan dikunyahnya lama. Ya. Dimakan lebih awal daripada makan. Jadi habis makan ini boleh makan apapun, boleh, silakan aja mau makan apapun. Jebakan Batman sebenarnya. Kan udah banyak ininya dulu isinya kan, makanya nggak sempat makan yang lain lagi. Ya, dan dikunyahnya kami meminta mereka menghabiskan ini dalam waktu sekitar 30 menit. Dan ternyata satu persatu mulai itu tanpa nasi ya, tanpa nasi. Karena apa? Ini mau mengubah kebiasaan dulu, sekalian. Dan subhanallah ternyata terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, itu pada seminggu awal tuh makan sayur. Saya biasanya awal-awal kemarin Ramadan itu makan brokoli, wortel, sama tomat. Ya, boleh nggak pakai sambal? Boleh, tapi bukan sambal botol. Karena sambal botol bahan kimia lagi. Anda bikin sambal sendiri di rumah. Ya nanti waktu sahur nanti Anda minta sama orang hotel siapin sayur banyak-banyak. Tapi banyak kok sayurnya kemarin saya lihat. Kemarin saya hampir 3 porsi makan sayurnya. Buahnya hampir 3 porsi. Alhamdulillah justru malah makan yang lain jadi lebih sedikit. Dan gara-gara makan kayak begini jadi nggak terlalu gini. Kalau kita masih mindset kita masih makan dan makan, baru sekalian. Tadi kan udah lihat tuh kata Ustadz Khalid kemarin, 4 hal yang kalau Anda hindari atau lakukan ini, maka Anda nggak peduli lagi sama dunia, kata beliau. Yang pertama, yang salah satu yang ketiganya masih ingat nggak apa? Tidak makan berlebihan. Ya. Makanya kalau kita ngelihat, jadi kemarin saya diundang ada di salah satu bank cukup besar di daerah Blok M kemarin, mereka bikin acara besar sekali, makanan berlimpah ruah. Tapi saya masya Allah, alhamdulillah nggak selera sama sekali. Saya cuma lihat sayur, buah, terus makan sedikit telurnya. Kalau mindset kita masih pengen makan semua, ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Kenapa? Bisa jadi belum banyak nutrisi yang benar yang masuk, sehingga apa? Dia minta lagi, terutama yang manis-manis ini. Ya, minta yang manis-manis sekalian. Gitu ya. Jadi ini diubah ya, polanya diubah. Yang Anda makan pertama kali. Kenapa kita di sini Bapak sekalian tidak sarankan buah? Buah masih ada gulanya. Buah masih tetap ada gulanya. Jadi kalau kami menyarankan malah justru malah ubah dulu kebiasaan dengan makan sayur. Sayur ini kalau Anda kunyah, maka kunyahan yang akhir-akhir itu akan manis. Kunyahan terakhir akan manis. Jadi Anda boleh makan, ada cowel dengan sambal ulek, sambal apa silakan. Ya, tapi tidak dengan sambal botol. Nanti setelah itu naik, setelah itu mulai beranjak nurun, biasanya berat badan akan turun. Kenapa? Lebih banyak makan serat. Makanya saya bilang ubah kebiasaan. Habis itu Anda bisa tambahkan dengan telur atau protein. Proteinnya diapain? Tidak dibikin bacem, di setengah matangin atau Anda telur matang juga boleh. Jadi isinya cuma serat sama protein. Mirip dengan keto sebenarnya, mirip dengan keto, tapi ini ketonya keto nggak murni ya. Dan ditambah dengan VCO. Jadi VCO ini saya pelajarin dan diskusi sama seorang teman juga, nyata memang sangat baik membantu pencernaan atau sangat baik membantu metabolisme sayuran tadi yang kita makan, VCO. Jadi VCO Anda minumnya berapa banyak? 1-2 sendok makan. Nanti kalau Anda sudah cukup makannya, maka nanti bos kalian bisa jadi Anda nggak butuh ini. Anda nggak butuh ini. Anda cuma tadi saya katakan minum air yang cukup, sama makan kurma 1-2 butir, sama minum lemaknya. Cukup buat energi seharian. Bahkan berlebih bahkan. Tanda-tanda orang yang berlebihan energinya apa? Gampang banget ngantuk. Itu berarti kemungkinan besar banyak karbohidrat numpuk dalam tubuhnya. Gampang banget ngantuk. Oke. Nah ini beberapa caranya ya. Tapi saya katakan ini jangan dijadikan beban, jangan dijadikan beban yang pertama. Tapi ini bahasa saya lah mengubah kebiasaan. Habis ini Anda mau makan apapun silakan, silakan makan apapun. Jadi enak, menunya itu jadi tetap enak karena sudah lebih banyak yang sehat yang masuk dalam perut kita, Bapak sekalian. Sudah banyak yang lebih sehat yang masuk dalam perut kita. Dan kalau saya boleh sarankan, mulai sekarang biasakanlah untuk minum produk bergizi yang sudah Allah sampaikan pada kita, yaitu apa? Produknya lebah. Itu gizinya tinggi sekali. Bahkan saya baca itu bipolen saja, bipolen itu bisa mengandung hampir 20 jenis asam amino, bipolen. Ya, sedangkan itu sekarang didapatkan itu susah sekali. Ya, jadi makanya biasakan untuk minum itu. Ya. Boleh dalam bentuk apapun, misalkan ada ketemu dengan madu yang mengandung inilah itulah segala macam, silakan aja. Karena itu sumber nutrisi dan sumber pemberi sinyal kenyang. Ya, jadi kalau Anda minum itu maka sinyal kenyangnya akan cepat. Ya, bukan akan cepat, akan diberikan secara benar gitu kan. Bukan sinyal kenyang akibat perutnya udah penuh, bukan. Ya. Dan kalau nanti sudah mulai sudah mulai biasa, maka Anda akan
jarang sekali lapar. Kalaupun lapar, makan sedikit sudah kenyang sekali. Ya. Jadi kayak misalkan ada madu yang kan banyak tuh madu yang sekarang campur-campur tuh. Ya. Kalau kayak saya pernah ketemu di satu madu cukup bagus juga. Di sini ada bipollennya, ada madunya, ada minyak minyak habatus saudanya, ada fenugreeknya dan segala macam lah. Judulnya madu herbal. Cari aja sendiri nanti di mana. Ya. Mulai biasakan makan seperti itu sekalian. Nanti saya bisa pastikan Bapak sekalian, kalau yang wanita biasanya insya Allah mensnya akan lebih baik. Mensnya biasanya yang sakit-sakit mulai hilang. Kenapa? Karena ini diubah semua. Ya. Pola makannya, pola hidupnya mulai diubah. Gitu. Dan terakhir, ya pesan terakhirnya adalah bukan pesan terakhir sih ya. Zuhur jam berapa ya? 10 menit lagi. Oh 53. Oke, 1-2 slide lagi sekalian. Jadi Okinawa, Jepang ya, sedikit saya cerita biar Bapak Ibu dapat gambaran. Ternyata Jepang ini salah satu penduduknya namanya di daerah Okinawa, itu ternyata usia harapan hidup penduduk di Jepang itu di atas 85 tahun semua, rata-rata sebagian besar. Bahkan bisa sampai 100 tahun. Dan saya pelajari dan baca-baca ternyata salah satu rahasianya kenapa penduduk Okinawa itu bisa sehat seperti itu, mereka sangat tinggi konsumsi kunyit. Kunyit ini kalau Anda baca salah satu anti aging yang sangat terbaik, yang sangat baik. Anti aging yang sangat baik. Ya, kunyit. Bahkan dia termasuk salah satu antibiotik alami, ya, tumbuhan antibiotik alami, ya, kunyit. Bahkan dalam bentuk apa? Ya macam-macam sih. Kalau Anda bisa di sana ada pernah saya lihat tuh teh kunyit seperti itu juga ada, atau kita kan di sini kan di Indonesia kan campur sama asam, kunir asam. Ya. Jadi mulai membiasakan kita kenal dengan bahan-bahan seperti ini Bapak di rumah, ya. Termasuk buat diri kita juga, sehingga nanti kita udah, jadi ketika Anda lebih banyak makan yang sehat, makan yang nggak sehatnya akan hilang satu demi satu. Ya, itu pesannya, ya, kunyit ya. Dan terakhir, mulailah kita untuk merutinkan, kalau saya boleh berpesan kepada Anda, merutinkan untuk melakukan salah satu sunnah pengobatannya Nabi SAW, yaitu berbekam. Ya. Harapannya malah justru saya berharap nanti suaminya bisa bekam, istrinya bisa bekam, mereka bisa saling bekam, nggak perlu datang ke klinik lagi. Dan manfaatnya banyak sekali, ya. Riset-risetnya juga sudah sangat banyak sebenarnya, ya. Cuman sekarang memang problemnya kita di Indonesia belum banyak riset, tapi kalau di luar sudah cukup banyak. Oke. Dan terakhir pesannya adalah satu-satunya cara untuk hidup sehat adalah dengan cara meneladani perilaku hidup sehat manusia yang paling sehat, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Mari kita contoh beliau, makannya kayak apa, tidurnya kayak apa, minumnya kayak apa. Ya, Nabi itu makan apa setiap hari, itu semua ada kitabnya Pak Bu. Ya, kita tinggal pelajari dan insya Allah itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Dan tidak perlu kita mencari alasan, kok zaman dulu kan emang iya, zaman dulu nggak ada makanan kayak sekarang, iya. Tapi prinsipnya bukan masalah apa jenis makanannya, tapi apa konsep sederhana dalam makanan, itu yang paling penting. Prinsip yang paling utama adalah konsep sederhana dalam makanan tiap hari. Wa kulu washrobu wala tusrifu, kata Allah. Makalah sekalian kalian, tapi jangan berlebihan. La ma'ada yur'ibuni zulmun yuhaddiduni la syai'a akhsaru la mahma